Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat. Perkenalkan saya, Flavianus Riantiarno, Escape Nurse MCAP. Saya adalah dosen di Stikes Maranatha Kupang pada program studi Profesi Nurse. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen atau Serdos gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial dengan kode mata kuliah NS 1420010404023. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS, 3 SKS, 2 SKS-nya teori, 1 SKS-nya praktik. Adapun mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar, tren dan isu dari keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Lalu kemudian dalam mata kuliah ini juga dibahas terkait sejarah keperawatan jiwa, proses terjadinya masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa, peran perawat jiwa, pencegahan primer, sekunder, dan tersier, kolaborasi interdisiplin, aspek sosial kultural dan legal etik, proses dan asuhan keperawatan jiwa sehat, dan masalah psikososial dalam kesehatan keperawatan jiwa. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjalankan asuhan keperawatan jiwa sesuai dengan kode keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan prioritas berbasis masalah kesehatan komunitas berlandaskan kasih. Lalu yang kedua, CPL yang kedua, mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan dan pelayanan keperawatan pada tatanan klinik dan komunitas berbasis ilmiah terkini. Lalu CPL ketiga, mampu melaksanakan pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dan interdisiplin untuk mencapai tujuan perawatan klien pada tatanan klinik dan komunitas berlandaskan kasih. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep kesehatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, stres coping, rentan sehat sakit jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis tren dan isu global, aspek sosial kultural, legal etik, dan praktik keperawatan jiwa secara profesional. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan model konseptual keperawatan jiwa, strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier dalam pelayanan kesehatan jiwa. Empat, mahasiswa mampu menganalisis peran perawat jiwa serta melakukan kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan kesehatan jiwa. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menyusun dan menerapkan proses keperawatan jiwa mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada masalah psikososial ataupun gangguan jiwa. Keenam, mahasiswa mampu melakukan edukasi dan komunikasi terapeutik pada klien dengan masalah sehat jiwa, psikososial, ataupun gangguan jiwa. Yang ketujuh, mahasiswa asuhan keperawatan sepanjang rentang kehidupan, mulai dari hamil, ibu hamil, sampai dengan lansia. Dalam upaya mencapai CPMK ini, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama ceramah, lalu yang kedua case-based discussion, lalu yang ketiga project-based learning, dan yang keempat praktek laboratorium. Dalam hal ini menggunakan simulasi dan demonstrasi.
Media pembelajaran yang digunakan ada buku ajar, media interaktif, whiteboard, LCD, dan sebagainya. Tergantung daripada kebutuhan pada saat perkuliahan. Lalu, kegiatan perkuliahan dilaksanakan 16 kali. Pertemuan pertama dan sampai ke-7 itu materi, UTS, lalu dilanjutkan pertemuan 9 sampai 15 itu materi, dan pertemuan ke-16 itu UAS atau ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa bentuk penilaian. Yang pertama, tugas kelompok, tugas individu, sikap, UTS, UAS, dan skill lab dengan instrumen, frekuensi, dan bobotnya masing-masing. Tugas kelompok, instrumennya dengan lembar penugasan, lembar penilaian penugasan dengan bobot 10%. Tugas individu, instrumennya penilaian LTM dengan bobot 15%. Sikap, borang, KBD dengan bobot penilaian 10%. UTS itu menggunakan soal dengan bobot 25%. UAS juga demikian, menggunakan soal dengan bobot 25%. Lalu yang terakhir, skill lab dengan menggunakan metode SOP praktek atau instrumennya SOP praktek dengan bobot 15%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pertemuan ke-6 dengan topik pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan jiwa. Jadi kalau kita kemarin pertemuan kelima itu membahas terkait dengan peran perawat jiwa, hari ini kita akan masuk ke dalam topik ke-6 yaitu pelayanan dan kolaborasi ya, interdisiplin dalam kesehatan jiwa. Sebelum saya masuk ke sini teman-teman, sebelum saya masuk ke topik 6 ini, kemarin kita sudah belajar terkait dengan peran perawat jiwa ya. Nah, ada yang masih ingat kira-kira apa saja peran perawat jiwa kemarin? Oke, silakan. Ya, Agung? Edukator atau pendidik. Edukator atau pendidik. Ada lagi? Saya, Pak. Advokator membela atau memperjuangkan hak pasien. Advokator membela. Ada lagi? Kolaborator atau kolaborasi. Kolaborator atau kolaborasi. Ya. Jadi yang dijawab oleh teman-teman benar. Jadi itu adalah peran perawat jiwa. Salah satu peran perawat jiwa itu kemarin adalah di kolaborator. Ya, kolaborator atau kolaborasi. Nah, teman-teman masih ingat kolaborasi itu seperti apa? Masih ingat? Bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, dan apoteker dalam layanan kesehatan jiwa. Bekerja sama dengan bekerja sama antara perawat dengan dokter dan gizi. Ada lagi? Kemarin, silakan. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan juga dengan keluarga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk pelayanan optimal. Ada lagi? Satu lagi. Artinya perawat bekerja sama dengan tim lain. Peran perawat bekerja sama dengan tim lain. Nah, itu adalah kolaborasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita omong juga terkait dengan kolaborasi. Ya. Teman-teman, ini tujuan pembelajaran kita ya hari ini, yaitu pertama CPL-nya itu teman-teman minimal mampu melaksanakan pengorganisasian asuhan keperawatan dan bekerja sama dalam kolaborasi dengan tim interdisiplin. Lalu apa tujuan pembelajaran mata kuliah nanti, terutama dalam topik ini, yaitu menganalisis peran perawat jiwa ya, serta melakukan kolaborasi interdisiplin. Lalu sub CPMK-nya apa? Ya, mampu menganalisis bentuk kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan kesehatan jiwa melalui role play dengan tepat. Jadi nanti di akhir teman-teman akan melakukan role play terkait dengan apa? Kolaborasi interdisiplin. Nah, itu. Lalu apa indikatornya? Minimal teman-teman tahu bagaimana cara
bagaimana peran dari masing-masing tim, apa itu kolaborasi interdisiplin, lalu yang berikut adalah menyusun alur kolaborasi. Ini tujuan pembelajarannya teman-teman, terutama dalam topik ini. Ya, bisa dipaham ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini ada kasus. Ya, saya sengaja menggambarkan seorang laki-laki di situ ada kasus. Silakan dibaca teman-teman. Saya minta waktu teman-teman diskusi kurang lebih 1-2 menit ya. Soalnya demikian. Jadi ini kasusnya, saya tulis itu case. Silakan berpikir dan berikan jawaban. Nanti setelah ini silakan didiskusikan. Pertanyaan ini, sebagai seorang perawat, apa yang harus kamu lakukan bersama dengan tenaga kesehatan lain? Ya, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dari pasien ini. Ini pasiennya dengan gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Silakan kamu diskusikan. 1 menit. 1 menit sampai 2 menit. Silakan. Kalau ada yang sudah silakan angkat tangan ya. Jadi yang dilihat adalah kasusnya. Ya, kasusnya. Lalu kemudian teman-teman menentukan kira-kira apa. Ya, apa yang dilakukan oleh, kalau kamu kan nanti calon perawat kan? Nah, kamu calon perawat, apa yang kamu akan lakukan seperti itu? Silakan. Oke, Dolfi ya? Oh, Dolfi, silakan Dolfi. Baik Pak, menurut saya sebagai seorang perawat, kita harus melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, misalnya seperti dokter, ahli gizi, apoteker, psikolog dan lain sebagainya dalam upaya meningkatkan kesehatan pasien. Oh, artinya ketika ada kasus seperti ini, teman-teman sebagai seorang perawat yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi. Oke, ada lagi? Tadi kolaborasinya dengan siapa saja? Dengan dokter, ahli gizi. Dokter, ahli gizi. Oke, silakan. Melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lain. Angelika, melakukan kerjasama. Oke, jadi yang dilakukan oleh perawat adalah melakukan kerjasama dengan tim. Satu lagi. Oke, siapa di antara kamu? 2. Oke, siapa? Irna, silakan Irna. Bekerja sama dengan perawat lain untuk penanganan pasien. Bekerja sama dengan perawat lain ya. Kalau tadi dengan tenaga kesehatan lain. Kalau Irma lebih fokus pada perawat lain. Oke, silakan satu lagi. Siapa namanya? Saya lupa. Oh, Mada, betul. Mada. Yang harus dilakukan itu adalah melakukan perawatan yang optimal. Harus melakukan perawatan yang optimal. Oleh siapa? Oleh perawatnya itu sendiri. Ya, oke. Ada 2 jawaban versi di. 1, oleh perawatnya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kolaborasi dengan tenaga medis lain. Ya, oke. Ya. Jadi kita lihat. Ini hanya kasus saja sebagai pemicu untuk teman-teman. Ya, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Tadi sudah disampaikan di awal ada namanya kolaborasi interdisiplin. Apa urgensi daripada kolaborasi interdisiplin? Teman-teman, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwa kita ini, gangguan jiwa itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis kan, tetapi banyak faktor. Psikologi, sosial, kultural. Sehingga dia sifatnya kompleks toh, sifatnya luas. Ya, maka dengan itu teman-teman, pendekatan tunggal atau pendekatan mono itu tidak bisa dianggap sebagai suatu pendekatan. Maka perlu adanya pendekatan yang kolaborasi. Nah, ini kolaborasi interdisiplin menjadi kebutuhan yang mutlak. Bisa dipaham ya? Jadi tidak bisa hanya satu saja, tetapi harus secara kompleks ya, tidak hanya satu. Seperti itu ya. Itu hanya urgensi. Jadi menjadi perawat jiwa itu tidak mampu bekerja sendiri, tetapi harus dengan bantuan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Oke. Itu urgensinya teman-teman ya. Nah, kemudian apa pengertian daripada pelayanan kolaborasi interdisiplin? Nah, kalau kita lihat katanya ada 2 toh, pelayanan atau kolaborasi interdisiplin. Yang dimaksud dengan interdisiplin itu adalah di mana ada banyak komponen atau profesi atau ilmu di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat pengertian di sini yang saya tuliskan di sini adalah pelayanan kolaborasi interdisiplin adalah pelayanan yang ditawarkan atau diberikan oleh sekelompok profesional kesehatan. Sekelompok berarti bukan hanya satu toh, tetapi dari beberapa profesi. Ya, itu maksudnya. Jadi pelayanan kolaborasi interdisiplin adalah pelayanan yang ditawarkan atau diberikan oleh sekelompok profesional kesehatan. Ya. Lalu dalam kaitannya dengan keperawatan jiwa, itu saya tulis dalam keperawatan jiwa itu diberikan oleh beberapa profesi. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, lihat gambar. Ini kan ada gambar ya, ada gambar, ada beberapa orang di sini. Kira-kira pasien yang mana? Yang ini toh?
Ini kan pasien. Tapi di sini ada beberapa profesional. Nah, kalau saya tulis itu ada psikiater, ada dokter, ada psikolog, ada pengasuh, bahkan ada ada apa tokoh agama di situ. Ini yang disebut dengan apa? Kolaborasi interdisiplin. Bisa dipaham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata pelayanan kolaborasi interdisiplin ini memiliki karakter atau karakteristik. Yang pertama itu teman-teman, kalau kita lihat dia pasien adalah fokus tim. Jadi pasien itu fokus tim. Kalau teman-teman lihat kasus di tadi, maka fokus kolaborasi ini adalah pada pasien yang tadi. Nah, lalu yang kedua adalah bekerja dalam bidang keahlian masing-masing. Tugas teman-teman apa nanti di situ? Sebagai perawat, tugasnya apa? Memberi asuhan keperawatan. Nah, jadi di bidang masing-masing. Begitu juga dengan dokter, dia nanti kita lihat dia punya perannya seperti itu. Terus saling berkoordinasi. Lalu kepemimpinan diberikan oleh orang yang paling ahli dalam situasi tertentu. Tidak bisa hanya dokter set. Bisa juga kita perawat sebagai pemimpin dalam kolaborasi ini. Lalu yang berikut, ide diperuntukkan untuk mengarah pada perubahan dalam perawatan klien. Kalau kayak kasus tadi, berarti idenya hanya untuk perawatan pada pasien yang tadi. Nah, lalu diskusi kasus, keputusan perawatan dan rencana perawatan diinformasikan melalui konversi bersama. Jadi setelah misalnya teman-teman rembuk pada kasus yang tadi, maka teman-teman dengan tenaga kesehatan lain tadi rembuk memutuskan kira-kira seperti apa pelayanan pada pasien yang tadi. Nah, agar efektif, maka dalam pelayanan dan kolaborasi interdisiplin perlu satu, dia harus tujuannya sama. Tujuannya apa? Pelayanan. Lalu yang kedua, harus berkomunikasi secara terbuka. Lalu yang ketiga, memahami dan menghargai kompetensi anggota tim lain. Walaupun dia tim relawan, kan ada relawan ya. Kalau tadi teman-teman lihat itu ada relawan, kita harus hargai dia sebagai bagian daripada kolaborasi interdisiplin. Lalu menghargai berbagai budaya tim. Ya, yang berikut menghargai kontribusi setiap anggota. Apapun kontribusinya kita harus hargai. Lalu yang berikut adalah bertanggung jawab terhadap klien. Nah, ini adalah supaya apa? Supaya kita punya kolaborasi interdisiplin itu menjadi efektif. Ini yang harus dijaga oleh teman-teman nanti menjadi seorang perawat. Ya, teman-teman sebagai calon perawat nanti, pada saat teman-teman mau melakukan asuhan keperawatan atau pelayanan pada masalah kesehatan jiwa, pada kasus tadi misalnya, kalau misalnya teman-teman mau kerjasama dengan dokter, psikiater, lalu kemudian ahli gizi, ya, farmakologi, farmasi maksudnya, itu teman-teman harus perhatikan ini. Ya, bisa dipaham ya? Oke, lalu kemudian kita lanjut. Nah, ini tujuannya. Nah, apa tujuannya nih teman-teman? Apa tujuan daripada pelayanan kolaborasi? Kalau kita lihat di sini teman, tujuannya yang pertama ya memberikan pelayanan berkualitas. Kalau kita kerja sendiri-sendiri tidak akan memberikan pelayanan berkualitas. Ya. Lalu yang kedua adalah menggabungkan keahlian. Nah, itu. Ya toh? Dokter dia urus perawatan terkait dengan pengobatan atau terapi. Ya toh? Apoteker meracik obat. Terus psikiater memberikan dukungan psikologi. Terus apalagi? Misalnya relawan. Ya, misalnya memberikan dia misalnya mengingatkan untuk minum obat. Itu adalah tugas relawannya itu. Sehingga apa? Kalau kita kerjasama, maka yang terjadi adalah memberikan pelayanan yang berkualitas. Lalu yang kedua, menggabungkan keahlian. Lalu yang ketiga, produktivitas serta efektif dan efisien sumber daya. Ya, lalu yang keempat, peningkatan kepuasan kerja. Kita akan puas, teman-teman. Lalu yang berikut, menumbuhkan komunikasi antara profesi. Jadi, dokter tidak jalan sendiri, kalian perawat juga tidak jalan sendiri, semuanya jalan sama-sama. Lalu yang berikut adalah menghargai profesi lain. Akhirnya kita tidak saling gosip, saling bicara. Gara-gara apa nah? Tidak. Ya toh? Karena kita saling bekerja sama. Lalu yang berikut, meningkatnya rasa percaya, lalu kejelasan peran pelayanan. Jadi kalau misalnya ada kolaborasi, kita punya peran tahu tupoksi kita di mana. Memberi asuhan keperawatan. Maka tugas gizi adalah memberikan pelayanan yang terkait dengan
gizi. Itu maksudnya. Ya, itu tujuannya ya. Bisa dipaham ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya ini. Nah, tetapi dalam perjalanannya pasti ada hambatan toh? Ya toh? Kita satu kelompok saja dalam satu kelas diberikan tugas, ada hambatan tidak? Diberikan tugas untuk mengerjakan tugas, ada hambatan tidak? Ada hambatan. Begitu juga apalagi dalam pelayanan kesehatan, pasti ada hambatan. Apalagi ini ada berbagai lintas profesi toh? Ada dokter, perawat, terus ada apoteker, ada ahli gizi tadi toh? Pasti ada hambatan. Kita di kakak saja 5 orang, pasti ada hambatan dalam satu rumah toh? Mau ambil air pasti ada hambatan. Ya toh? Misalnya ego dan sebagainya. Begitu juga pada saat pelayanan kesehatan jiwa, terutama dalam kolaborasi ini. Pasti ada hambatan. Hambatan pertama apa? Konflik peran. Ya. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian pendidikan antara profesi. Perawat D3, sementara dokternya spesialis. Ya toh? Itu juga. Nah, lalu yang berikut, kompetensi antara personal, cari muka, mau dia yang paling utama, paling hebat. Nah, ini juga hambatan. Lalu yang berikut apa? Masalah individu, egois. Ya toh? Atau kurang komunikasi, kurangnya sumber daya manusia ini, terutama kita di daerah NTT ini, kurang. Itu hambatan. Kita, misalnya teman-teman mau untuk kolaborasi toh, tetapi kan spesialis kedokteran jiwa atau spesialis jiwa di NTT ini sangat terbatas. Psikolog juga sangat terbatas. Nah, ini adalah hambatan dalam kolaborasi. Lalu kurangnya apa? Kurangnya anggaran. Ini lagi, kurangnya anggaran. Ya toh? Ya, memang ada juga kegiatan yang tidak perlu anggaran, tetapi anggaran juga. Karena ini adalah lintas profesi. Ini adalah hambatan yang bisa menyebabkan kolaborasi interdisiplin itu dalam pelayanan kesehatan jiwa itu bisa tidak terjadi. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini. Tetapi demikian teman-teman, sebenarnya kolaborasi, ya pelayanan dan kolaborasi interdisiplin itu memiliki manfaat. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama apa? Bagi pasien. Ya toh? Akhirnya apa? Dia merasa bahwa saya ini diperhatikan. Ya, ini layanan holistik, intervensi lebih tepat sasaran, meningkatkan partisipasi. Begitu dia diperhatikan, akhirnya dia aktif untuk cari obat, untuk cari bantuan, ya. Nah, lalu yang kedua, bagi keluarga, beban fisik berkurang, psikologis berkurang, ya toh. Lalu mendapat edukasi, gizi diedukasi, farmasi diedukasi, ya toh, psikiater diedukasi. Lalu yang terakhir, terlibat langsung dalam rencana perawat. Begitu dilakukan kolaborasi, dokter panggil, gizi panggil, kumpul keluarganya, lalu diberikan perawat. Ya, bagi tenaga kesehatan, akhirnya apa? Kerja sama tim menjadi lebih fokus. Lalu memicu inovasi. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan kerja. Ya, bagi tenaga kesehatan. Lalu yang berikut adalah bagi sistem kesehatan. Bisa saja penggunaan fasilitas dan anggaran menjadi lebih efisien dan rendah. Karena apa tadi? Karena kolaborasi interdisiplin. Ya. Oke, ya. Nah, ini perannya. Ya, teman-teman ya. Ini peran dari tim, ya. Jadi di mana tugas teman-teman? Di mana peran teman-teman? Peran teman-teman ada di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat peran perawat kesehatan jiwa ada di situ. Memang tugas kita adalah mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi toh di dalam asuhan keperawatan. Tetapi ini perannya, masing-masing punya peran. Jangan sampai ambil peran orang lain. Obat bukan peran kita. Itu adalah tugasnya apoteker. Ya, itu. Perannya seperti itu. Ya, peran dalam pelayanan kolaborasi interdisiplin. Maka teman-teman yang menjadi perawat nanti punya peran itu. Dan teman-teman punya hak untuk memberikan asuhan keperawatan karena teman-teman punya peran itu di dalam kolaborasi
interdisiplin. Ya, bisa dipaham kok? Bisa. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Bisa. Oke, nah ada pertanyaan dulu? Ada, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Arinda ya, Arinda. Iya, Pak. Silakan Arinda. Apa yang akan terjadi jika komposisi tidak lengkap? Nah ini, ya pertanyaan bagus ya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya komposisinya, ya? Kalau kita lihat komposisinya tadi, ya, kita lihat komposisinya tadi ini. Kalau misalnya salah satunya tidak ada, kurang, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pelayanan pasti kurang berkualitas. Itu yang saya contohkan, misalnya di NTT ini, perawat spesialis jiwa, bukan perawat spesialis jiwa, dokter yang spesialis jiwa itu kan sangat kurang toh, minim toh. Teman-teman di kampung lihat banyak orang-orang gangguan jiwa, tetapi tidak diberikan karena apa? Karena kurangnya tenaga. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada kurang salah satunya? Yang terjadi apa? Pelayanan menjadi kurang berkualitas. Pasien juga kadang-kadang tidak diperhatikan seperti itu, ya. Begitu ya, Arinda ya. Itu tadi pada poin itu, poin apa namanya, hambatan tadi seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Bisa dipaham ya? Bisa. Teman-teman bisa dipaham ya, kolaborasi apa namanya, pelayanan kolaborasi interdisiplin. Jadi bukan hanya pada satu profesi saja, tapi melibatkan banyak profesi. Nah, dalam keperawatan kesehatan jiwa juga ini penting. Kolaborasi ini sangat penting. Ya? Oke. Ya. Nah, ini teman-teman buatkan satu. Ada tugasnya ya. Nanti dibuatkan. Ya, kayak tadi kan ada beberapa tim toh. Nah, ini dibuatkan tugas, teman-teman. Ini saya gambarkan di sini. Nanti teman-teman buat, ini kan ada 24 orang toh. Dibagi dalam tiga kelompok, ya. Lalu teman-teman buatkan satu kasus, lalu teman-teman tentukan siapa yang menjadi perawat, siapa yang menjadi dokter, ya, siapa yang menjadi apa namanya psikiater, siapa yang menjadi ahli gizi, teman-teman tentukan. Lalu kemudian nanti dipresentasikan dan disimulasikan. Kita akan praktek, ini kan ada labnya toh, ya, nanti kita akan praktekkan, teman-teman akan praktekkan. Ya, misalnya ada pasien, nanti buatkan kasusnya. Ini kasusnya seperti ini, Pak. Kami tugasnya demikian, perawat demikian, lakukan. Ya, seperti ya, supaya nanti tadi tujuannya kan salah satu itu, teman-teman menyusun alur kolaborasi. Ya, teman-teman harus paham itu. Bagaimana kolaborasi interdisiplin, terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ada yang bisa jelaskan kembali ke saya tadi, kira-kira apa itu pelayanan interdisiplin, kolaborasi interdisiplin? Ada? Angkat tangan. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar toh? Teman-teman silakan apa-apa. Oke, silakan. Siapa? Akhirida, silakan Akhirida. Baik Pak, kesimpulan yang saya bisa ambil dari topik kita pada siang hari ini yaitu pelayanan kolaborasi di interdisiplin adalah pelayanan yang ditawarkan atau diberikan oleh sekelompok profesional kesehatan yang bekerja sama untuk menyediakan perawatan atau layanan kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Oke, ya. Sekelompok profesional kesehatan. Itu yang harus diingat, ya. Oke, saya kira demikian ya teman-teman ya. Hari ini saya hanya menjelaskan terkait dengan apa namanya kolaborasi interdisiplin, terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa. Nanti minggu depan itu kita akan presentasi tugas, teman-teman harus presentasi ini. Buatkan, ya, buatkan simulasinya, sehingga nanti teman-teman bisa mengerti, memahami perannya masing-masing, lalu pasiennya seperti apa. Kalau misalnya ada yang didiskusikan, teman-teman bisa tanya langsung ke grup. Atau di kelas, di grup WA atau di WA tanya, diskusikan kira-kira seperti apa. Saya kira itu saja. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Selamat siang, jangan lupa makan siang ya. Makan dulu ya, segar supaya nanti kuliah berikut ini teman-teman semangat ya. Ini sudah siang, silakan makan dulu ya. Oke, itu saja. Selamat siang, terima kasih ya.